Coach, hari ini kan tahun 2024 nih. Tentunya di dalam tahun ini banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, tahun kemarin saja Coach, untuk di daerah Aceh itu kita menghasilkan 254.000 pengangguran. Nah, untuk di tahun ini tentunya, kita berharap itu, bisa diperkecil tentunya ya. Nah, menurut Coach gimana sih sebenarnya cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan para Gen Z nih? Ini merupakan salah satu kesulitan atau tantangan dari orang tua maupun guru untuk berkomunikasi secara efektif, kepada generasi Gen Z. Mungkin Coach ada tips ya, bagaimana caranya? Iya, baik. Jadi, Gen Z ini kan hari ini menjadi dilema ya. Dilemanya maksudnya banyak orang tua ataupun tenaga pengajar ya, seperti guru itu kurang bisa mengerti cara berkomunikasi ke Gen Z ini. Hingga akhirnya timbullah bahasa Gen Z ini kurang adab, Gen Z ini mageran, pemalas, nggak punya motivasi, dan segala macam. Padahal sebenarnya Gen Z ini kalau kita mengerti teknik cara berkomunikasi dengan mereka, bayangin bonus demografi internet hari ini itu kan di dunia mereka, digital itu kan di dunia mereka. Hari ini bahkan sudah masuk ke dunia AI, di mana memang pelakunya dan nanti sebagai entertainernya adalah si Gen Z ini tadi. Nah, jadi kalau dibilang hari ini ada berapa juta tadi, 254.000 pengangguran untuk di Aceh. Nah, ini sebenarnya apa ya? Jadi kayak kalau bahasa ekstrimnya kayak dosa kita jadinya, bahasa ekstrimnya ya. Jadi maksudnya adalah kita itu wajib bergerak untuk memberi edukasi baik kepada si Gen Z-nya, baik kepada orang tua maupun tenaga pendidik, bahwasanya jangan sampai kita menyia-nyiakan bonus yang sedang Allah berikan kepada kita hari ini gitu ya. Nah, dengan cara apa? Para guru, para orang tua, siapapun itu harus bisa belajar lebih baik lagi bagaimana teknik komunikasi menghadapi si Gen Z ini tadi. Agar apa? Agar mereka merasa diterima, diberi ruang. Nah, jadi kasus secara psikologi mental yang saya hadapin dari para Gen Z ini adalah ketika saya ngisi seminar training ya untuk bicara Gen Z ya. Nah, jadi mereka ini seakan merasa gak dapat ruang, gak bisa diterima, hingga akhirnya mereka ngerasa udahlah males lah. Jadi mereka pemalas dan kesannya jadi kayak nggak punya adab, karena akhirnya mereka itu ngerasa aku nggak diperlukan kok. Nah gitu dia, seperti itu. Jadi kita lah yang harus lebih adaptif kepada mereka, melihat potensi mereka dan membuat bagaimana supaya potensi mereka itu bisa kita temukan dan bisa mereka rasakan itu potensi dia, passionnya dia, dan kita bantu untuk dia menemukan guru-guru ataupun mentor-mentor yang bisa membantu dia sampai ke goals dia dengan passion dia itu tadi. Gitu sih rasa saya. Kalau menurut Coach sendiri, ini kan kalau di Indonesia tuh ada TK, SD, SMP, SMA sampai dikti ya. Nah, transformasi pendidikan yang Coach usung itu bisa kita lakukan penetrasinya di kalangan mana nih? Dari TK kah atau SMP kah? Iya, jadi kalau lebih efektifnya ya sebenarnya itu ya, SMP ke SMA. SMP ke Kenapa? SMA. Karena kalau TK ke SD itu sebetulnya belum banyak problem di situ. Artinya kan TK SD ini masih putih lah ya, masih gampang diarahin gitu ya. Walau memang kalau kita mau bicara benar-benar mau genjot anak bangsa ini bisa drill sukses sesuai dengan kompetensi mereka ya dari TK. Kenapa? Dari TK lah kita tentukan dia bakatnya di mana, dia cenderungnya ke otak kanan atau ke otak kiri, ya secara golongan darah dia ini goodnya seperti apa. Lalu kita yang ngebantu mereka untuk mengarahkan bahwasanya ini loh sesuai kompetensi dia, hingga akhirnya dari TK, SD, SMP, SMA dan bahkan nanti perguruan tinggi ataupun apakah dia menjadi entrepreneur, apakah menjadi digitalpreneur, itu akan sesuai dengan bakatnya dan dia akan lebih mudah untuk sukses di sana. Artinya memotong jalan yang panjang. Tapi ketika misalkan memang kita bermainnya di SMA, tentu dia jadi lebih telat untuk menemukan jadi dia kayak yang wah ternyata saya ini gini ya Pak, ini yang saya alamin ya. Oh ternyata saya ini gini ya Coach, oh ternyata harusnya saya gini ya Dok. Ya memang gak ada kata terlambat, cuman kan
mereka jadi kehilangan mungkin 6 sampai 7 tahun yang harusnya dia bisa ringkas, Oke, ya kan? siap. Dia nggak bisa ringkas itu. Jadi sukses dia masih standar dengan orang normal. Siap, Tapi siap. kalau misalkan Bu Bet tadi bertanya dengan seperti itu, saya berpikir bagaimana supaya mereka ini lebih cepat suksesnya. Jadi umur 17 harusnya sudah jadi miliarder. Umur 20 harusnya sudah jadi CEO di BUMN maupun di corporate. Ya. Kenapa? Karena mereka menemukan jati diri mereka, kesuksesan mereka itu dari titik nolnya gitu ya, dari awalnya gitu. Nah, cuman memang kalau saya di transformasi pendidikan itu untuk melatih guru lebih banyak untuk SMA Oke, dan berarti SMA ya? dosen-dosen. Oke. Kenapa? Karena permasalahan banyak terjadi kan di sana. Nah, para guru itu kan lebih banyak repot menghadapin Gen Z itu kan yang tamatan SMA ataupun yang masih SMA. Karena apa? Karena di situ problemnya menghadapi Gen Z yang tadi nggak ada adab, kurang semangat, kayak nggak termotivasi gitu ya. Ketika kita memberikan neuro mind transformation yang kita latih ke para guru dan juga ke orang tua, mereka bisa merangsang si Gen Z tadi biar semangat. Kenapa? Karena komunikasinya sudah mulai dua arah, bukan lagi komunikasi searah yang pokoknya begini, pokoknya tuh kerjain PR, pokoknya ikutin aturan, pokoknya disiplin, nggak bisa. Bahkan Gen Z itu kan hari ini sumber informasi itu mereka lebih 10 kali lipat lebih canggih daripada guru dan orang tuanya. Walau ya menurut beberapa artikel dan beberapa konsultan yang pernah saya pelajarin, mereka ini kan generasi strawberry ya. Jadi kayak yang mereka ngerasa oh tahu semuanya. Padahal sebetulnya yang mereka tahu tuh masih 0,005-nya. Jadi yang ada mereka dapat dari dunia digital tuh ya paling berapa persennya. Karena mereka cuma tahu kulit-kulitnya. Nah, tugas kita adalah sebenarnya bagaimana supaya mereka itu bisa nemukan sampai ke dalam daging-dagingnya intisari dari pendidikan yang mereka mau gelutin untuk karir mereka ke depannya, gitu. Coach, kalau misalkan ini kita ambil, barometer ya, dari TK, SD, SMP, SMA, dan Dikti, yang paling terpenting tadi adalah transformasi pendidikan itu diketahui oleh orang tua dan guru, di mana mereka itu terlibat dengan, kategori teenager yaitu SMP, SMA, dan Dikti, begitu Coach ya? Itu yang paling penting ya. Berarti, menurut Coach kalau orang tua dan guru itu tidak memiliki informasi yang akan Coach sampaikan, itu agak semakin kesulitan ya Coach ya, untuk bisa meningkatkan value dan produktivitas Gen Z tadi, betul Coach? Nah, berangkat dari keresahan inilah Bu Bet, makanya saya membuat gerakan termasuk bicara Gen Z ya, transformasi pendidikan, neuro mind transformation. Karena saya memiliki keresahan, karena kan saya juga punya anak yang Gen Z nantinya ya. Jadi saya memiliki keresahan, ini gimana ya nasib mereka ini kalau nggak ada yang bergerak untuk memperbaiki kondisi tenaga pengajar maupun orang tuanya. Nah, maka dari itu saya bergerak untuk masuk ke sekolah-sekolah, turun gunung istilah teman-temannya. Jadi kayak yang saya yang datang nih sekarang ke sekolah-sekolah atau bekerja sama dengan konsultan-konsultan pendidikan supaya apa yang saya punya, ilmu yang Allah berikan kepada saya itu bisa saya kasih sumbangsilah untuk ke orang tua maupun ke para tenaga pendidik di Indonesia ini. Biar apa? Paling tidak ada lah yang saya buat walaupun ya mungkin untuk skala nasional dan dengan cepat mungkin nggak mungkin ya karena ada berapa ratus juta nih yang harus kita edukasi. Tapi paling tidak dengan adanya dunia digital seperti hari ini kita bisa buat konten. Mudah-mudahan aja ini bisa menjadi salah satu ilmu yang membuat orang sadar lah paling nggak oh ternyata Gen Z itu tinggal cara komunikasinya kalau baik, kalau ketemu nggak sesulit itu dan mereka bisa lebih sukses, jauh lebih sukses, lebih cepat dari orang-orang yang mungkin baby boomers yang di tahun 70-an, lahir 60-an. Mereka kan kalau mau sukses tuh butuh waktu sampai 40 tahun, 50 tahun baru bisa jadi CEO, baru bisa jadi menteri mungkin dan segala macam. Sekarang Bu Bet lihat aja, menteri muda juga udah banyak loh di kabinet. Umur-umur 25, 30-an udah ada yang wakil menteri, udah ada yang ketua divisi apa segala macam di kementerian. Ini membuktikan bahwasanya memang era sekarang dibutuhkan orang-orang yang mengerti
di era ini juga gitu ya, yaitu Gen Z dan milenial, karena mereka yang hidup di era ini, mereka yang tahu problemnya dan mereka yang punya solusinya, gitu sih. Iya memang betul Coach, lain lain zaman, lain orang, gitu kan Coach Ya. ya. Jadi memang sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi, ini pribadi saya sih Coach, usia itu hanya lama kita di muka bumi. Jadi tingkat kedewasaan, tingkat mereka kebijakan itu adalah merupakan salah satu faktor kebiasaan yang memang ada di sekeliling kita. Itu pendapat saya pribadi. Saya setuju kalau misalkan pemimpin itu bukan dinilai dari usianya, tapi dinilai dari kapasitas mereka memiliki kemampuan seperti apa dan meningkatkan value orang-orang di sekitarnya, itu Coach. Nah, satu pertanyaan yang memang cukup menggelitik nih Coach, ini mungkin saya mewakili saja. Nah, kalau, training atau seminar atau workshop, transformasi pendidikan ini, itu efektifnya online atau offline Coach? Atau luring atau, apa namanya itu, offline atau offline lah kali kurang lebih Oke. begitu. Nah, baik sebelum saya menjawab ini efektifnya online atau offline, saya pengen menanggapin dulu tadi keren itu bahwasanya hari ini kan anak muda itu yang memang harusnya berkompeten dan menjadi pemain di negerinya ini ya, seperti itu. Cuman sayangnya itu tadi anak mudanya nggak dipercaya. Dianggap mereka Gen Z ini tahu apa, ngerti apa, pemalas segala macam. Padahal Gen Z ini yang sangat visioner karena dari TK dari SD mereka sudah biasa dengan gadget, sudah biasa melihat sumber-sumber informasi yang sangat beragam gitu ya. Kan gitu. Nah, jadi sayangnya mereka nggak dapat tempat tadi, nggak dapat ruang. Jadi mereka pun akhirnya malas untuk menggali kompetensi mereka gitu ya. Dan mereka nggak termotivasi untuk mau jadi ahli di bidang digital kah, di bidang apakah, di bidang politik kah, karena mereka nggak dikasih ruang. Nah, oke, baru menjawab yang pertanyaannya memang kalau dunia training dan coaching ini, kalau saya pribadi ya, itu memang lebih efektif tuh offline. Kenapa? Karena kan kita berbeda dengan kita kan bukan cuma kasih teori. Kalau misalkan hanya edukasi, itu kan bisa secara online ya, dan mungkin bisa efektif juga kalau sekadar edukasi. Cuman kan kalau training dan coaching itu kan juga butuh sentuhan ya, butuh touch ya. Jadi butuh sentuhan dan butuh perasaan gitu. Jadi kurang efektif sih sebenarnya kalau dia cuman sekedar online. Bisa-bisa, tapi memang lebih efektif itu touch-nya itu, sentuhannya itu ketika kita itu bisa tatap muka langsung gitu, seperti Oke, itu. memang, ada beberapa hal ya Coach yang sepengamatan saya, itu memang kita lebih baik atau lebih bagus kalau benar mempenetrasikan atau mengedukasikan hal-hal yang sifatnya itu neuromind, itu kita tidak bisa online ya Coach ya, jadi memang harus ini. Nah menurut Coach sendiri kan, Coach adanya di Kota Medan nih, ada di Kota Medan terus, apa namanya, sekolah lembaga pendidikan di Kota Medan itu kan sangat luas. Nah, kira-kira menurut Coach bisa mulai dari mana nih untuk memberikan yang terbaik untuk pendidikan di Kota Medan, Coach? Ya, saya memulainya dari menjumpai teman-teman di komunitas yang punya perhatian yang sama dengan saya, yang punya keresahan yang sama dengan saya. Juga kan alumni-alumni seminar saya sejak 10 tahun yang lalu itu kan banyak juga kayak kepala sekolah, guru, dosen, dan lain-lain ya. Jadi saya memulai dari situ, Bu, supaya saya nyampaikan keresahan saya, mereka juga merasakan keresahan yang sama, dan kita bergerak bareng-bareng, gitu, seperti itu. Berarti, acara transformasi pendidikan itu sudah bisa dimulai ya, Coach, ya? Sudah sangat bisa. Bahkan kalau teman-teman mungkin punya keresahan yang sama, pengen gerak bareng dengan kita, ya silakan aja nanti kontak ke akun ini ya, seperti itu. Coach caranya adalah menghubungi, perwakilan ya atau humasnya dari Moving Training gitu, Coach, ya? Nah, kalau misalkan ada permintaan dari provinsi lain itu gimana, Coach? Jangankan dari provinsi lain, keliling Indonesia juga kita siap ya gitu. Kenapa? Karena memang kita sudah mewakafkan diri kita untuk bergerak, membimbing dan memberikan edukasi kepada anak-anak Gen Z maupun orang tua dan tenaga pendidiknya. Inilah yang kita bisa lakukan untuk negeri ini. Ya mudah-mudahan aja ini bisa menjadi asbab kita akan menemukan nanti anak-anak kita yang lebih hebat ke depannya gitu. Coach sebutkan 3 Coach, 3 benefit
keuntungan ketika mereka sudah mengetahui atau mengikuti transformasi pendidikan ini. Sehingga teman-teman yang memang mungkin masih bingung ini apa sebenarnya, itu bisa langsung oke deh. 3 benefitnya ini untuk siapa nih? Untuk orang tua dan guru, terus yang satu lagi untuk murid. Oke, untuk orang tua dan guru jelas ya, kalau untuk orang tua udah pasti mereka akan bisa memiliki anak yang hebat. Seperti yang saya bilang tadi, baby boomers yang kelahiran 60 70 itu butuh waktu sampai 40 tahun, 50 tahun baru bisa sukses. Jadi direktur kah, jadi supervisor kah, atau jadi entrepreneur gitu ya. Saya yakin insya Allah, karena dengan pengalaman fakta yang kita lihat di lapangan, Gen Z itu bisa memotong sampai 20 tahunan loh. Artinya kalau menjadi seorang CEO dulu umur 50, Gen Z di umur 30, 25 udah banyak sekarang yang menjadi CEO. Kenapa? Mereka sudah memahami permasalahan dan mereka punya solusi yang inovatif gitu ya, seperti itu. Nah, baru yang kedua, bagi orang tua juga mereka ya akan senang lah ngelihat anaknya sukses dan secara finansial pasti lebih baik kan. Yang ketiga, insya Allah orang tua nanti ketika di akhirat akan dapat nilai plus dari Allah. Kenapa? Karena mereka berhasil mendidik anak yang baik, insya Allah. Karena anak Gen Z yang ditangani dengan baik, mereka akan amanah, mereka akan dekat dengan Allah, insya Allah. Asal mereka bisa ditemukan dan bakat maupun keinginan mereka diarahkan dengan cara yang tepat. Ya gitu ya. Nah, bagi guru tentu yang pertama pahala pastinya, karena kan guru itu tenaga pendidik yang jasanya itu jauh lebih gede daripada gajinya kan. Ya walaupun gajinya segitu, tapi ingat jasa dia itu luar biasa, ya kan. Di saat orang tua menitipkan anaknya, anaknya bisa sukses, jasa guru tuh kan banyak di situ ya. Yang kedua, tentu guru akan lebih nyaman, Bu. Kenapa lebih nyaman? Karena gurunya tadi mengerti, oh ternyata Bu, Gen Z itu bukan bandel, bukan malas, bukan gak beretika, bukan segala macam. Memang ini dunia mereka. Yang penting mereka bisa mengerti, oh gini sih si Gen Z itu dengan ilmu-ilmu di Neuromind Transformation yang kita berikan tadi. Yang ketiga, si guru tadi bisa saja akan mendapatkan reward. Apakah dari pemerintah ataukah dari dari lembaga-lembaga yang akhirnya mereka tuh berhasil mendidik Gen Z tadi, mereka bisa dapat reward gitu ya. Apakah reward sebagai guru terbaik, apakah sebagai guru of the year, apapun itu. Nah, bagi si Gen Z-nya ya, benefitnya adalah yang pertama, mereka akan menemukan jati diri mereka, dan ini penting banget. Mudah-mudahan ketika mereka bisa menemukan jati diri mereka, mereka akan terhindar dari yang namanya narkoba, begal, dan lain-lain gitu. Yang kedua, mereka udah pasti ya bisa sukses dengan cara yang cepat. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ya mereka bisa membangun negeri ini jauh lebih baik lagi ke depannya, dan kita berharap pastinya para menteri, para presiden, camat, bupati, legislatif itu kan nantinya 15 tahun yang akan datang adalah hasil dari anak-anak tamatan SMA sekarang ataupun yang tamat kuliah hari ini gitu. Seperti itu sih. Coach, untuk acara transformasi pendidikan ini, di satu sekolah Coach, itu membutuhkan waktu berapa lama? Apakah cukup 1 hari? Lalu setelah adakan transformasi pendidikan itu, apakah ada kelanjutannya? Atau bagaimana prosesnya Coach? Ya kalau prosesnya itu di awal kita mungkin hanya butuh waktu 3 jam untuk membuka dulu materi kita seperti apa ya, semi dululah pelatihannya itu seperti apa. Tentu nggak bisa pelatihan untuk menghasilkan hal yang hebat itu dalam waktu 3 jam, dan kita bangun goals-nya itu secara KPI 1 tahun. Jadi kita akan pantau per 1 bulan. Ya, jadi ilmu yang kita kasih ya dalam 1 bulan itu beberapa kali, per bulan kita pantau. 1 tahun target kita akan terjadi habits yang baru, terjadi perubahan yang kecil dulu gitu ya. Baru nanti di tahun kedua mungkin perubahannya udah naik yang skala menengah. Di tahun ketiga mudah-mudahan dan perubahannya udah luar biasa dan mereka sudah bisa menduplikasi hingga akhirnya kita sudah bisa mencetak guru-guru yang bisa menjadi trainer dan coach yang bisa juga membantu kita untuk mensyiarkan ini untuk ke seluruh dunia bahkan gitu. Berarti program transformasi pendidikan ini bukan hanya sekedar 3 jam itu Coach ya? Bukan, itu kan hanya untuk membuka materinya dulu, semi pelatihannya dulu, menyadarkan, membuka mindset dulu ya merekanya, dan kita injek dulu lah vitaminnya ke mereka. Nah, baru nanti akan ada pelatihan-pelatihan berikutnya gitu. Oke, izin Coach, dari skala 1 sampai 10,
Kira-kira transformasi pendidikan inti untuk di dunia pendidikan itu skalanya di mana, Coach? Angkanya di mana? Maksudnya skalanya untuk apanya ini? Ini untuk kepentingan sekarang, jadi kepentingan untuk Oh, masyarakat. itu skalanya di angka 9,9. Oke, siap. Penting banget, Bu. Kenapa saya bilang penting banget loh? Gimana? Gini ya, ini contoh yang diberikan Albert Einstein. Sekarang kan kita banyak bilang kayak Ibu bilang tadi 250.000 di Aceh itu pengangguran. Berarti kan mereka ini dianggap bodoh kan? Kan pasti dianggap lah kok bodoh ya bisa nganggur gitu ya. Nah, ini kata Albert Einstein, kamu akan melihat dan membuat si ekor monyet itu jadi bodoh ketika kamu suruh dia nyelam ke lautan. Dan kamu akan melihat bahkan akan membuat seekor ikan itu menjadi terlihat goblok, bodoh ketika kamu suruh dia memanjat. Artinya apa? Dari Albert Einstein kita belajar bahwasannya kita jangan membuat atau melakukan orang yang nggak berkompeten di bidang A, tapi dipaksa untuk kompeten di situ. Dia akan kelihatan bodoh. Maka dari itu caranya adalah kita harus menemukan jati diri mereka, kompeten mereka, hingga akhirnya kita bisa mengarahkan mereka. Seekor monyet akan bodoh disuruh nyelam ke lautan, tapi dia akan terlihat pintar ketika disuruh manjat. Dan seekor ikan akan terlihat bodoh ketika dia disuruh manjat, tapi dia akan kelihatan hebat ketika dilatih untuk semakin dalam dia ke dasar lautan. Berarti adalah kunci dari transformasi pendidikan ini adalah menemukan ya, Coach ya? Iya, Menemukan. menemukan. Habis menemukan, mengarahkan. Habis mengarahkan, melatih. Setelah melatih, akan timbullah sosok-sosok yang hebat tadi. Berarti selama ini yang kecenderungannya penurunan ya, segala macam yang di dunia pendidikan terutama Coach itu karena ketidakmampuan kita menemukan ya, Coach ya? Iya, jadi Bu Be, saya cerita sedikit. Saya ini kan dokter ya, dokter umum, hingga akhirnya saya cuma bertahan 3 tahun karena jiwa entrepreneur saya lebih menggelora, hingga akhirnya 2010 saya tamat, kerja 3 tahun sebagai dokter, 2013 saya resign, dan pada akhirnya saya memilih menjadi seorang entrepreneur. Nah, kelas 4 SD saya ini tinggal kelas loh. Saya ulangin, kelas 4 SD saya ini tinggal kelas gara-gara matematika saya itu nilainya 5. Dan memang dari SD sampai SMA, nilai matematika, fisika, kimia ya memalukan lah ya kalau di bidang akademik ya, sangat memalukan. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa menjadi seorang dokter, motivator internasional, dan alhamdulillah menjadi pebisnis yang alhamdulillah sukses atas izin Allah. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Kok bisa? Dan bahkan mungkin teman-teman saya yang pintar dulu sampai sekarang, saya yakin mereka tuh masih nggak setuju saya ini kok bisa sampai sekarang di detik ini bisa seperti ini. Bahkan mereka mungkin yang punya mimpi jadi dokter nggak bisa jadi dokter gitu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya syukurnya Allah yang membimbing saya untuk bisa menemukan karakter saya. Syukurnya Allah yang membantu saya untuk saya mencari orang yang bisa melatih saya. Dan syukurnya Allah sendirilah ya, Allah langsunglah yang selain melatih membawa saya sampai ke sekarang ini. Dan saya nggak yakin semua orang bisa seberuntung saya. Saya khawatirnya nggak semua orang bisa seberuntung saya. Maka saya yang telah beruntung Allah berikan sampai detik ini, saya merasa kayak harus ada peranan lah yang saya kasih ke orang-orang yang harusnya mereka bisa nanti ditemukan, bisa nanti diarahkan, bisa nanti dilatih, dan bisa nanti kita memiliki orang-orang yang sukses ke depannya. Siap. Berarti, sebenarnya jikalau dalam, dunia pendidikan ya Coach ya, hanya berpatokan pada apa yang ada saja, untuk hari ini kelihatannya amat sangat kurang ya Coach ya. Jadi kemampuan guru dan orang tua untuk menemukan siapa valuable atau kemampuan yang bisa dioptimalisasi oleh setiap anak itu sangat penting ya. Nah untuk itu juga, tentunya harus ada ilmunya ya Coach ya, ilmu dari transformasi pendidikan ini yang akan kita sampaikan gitu ya Coach ya? Pastinya, karena gini Bu, dunia pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu kan akademisi untuk melatih IQ ya, intelligence question. Artinya untuk ngebuat kita pintar kan? Ya penting dong. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau Bu Bet pintar, tapi ngomong berantakan, emang bisa kerja? Enggak sih Coach. Iya kan? Kalau Bu Bet pintar, IP-nya 4, dari SD, SMP, SMA secara ekstrak bidang fisika dan segala macam, pinter lah, jago gitu ya. Tapi mentalnya, mental cemen gitu. Emang bisa sukses? Enggak Coach, karena sebagai seorang pengusaha kalau baperan nggak bisa.
Maaf, bukan hanya pengusaha. Ketika Anda interview, Anda pinter, tapi Anda grogian, Anda mentalnya nggak kuat. Kacau balau nggak akhirnya? Kacau, Coach. Kacau balau. Dan sebagai seorang pemimpin, misalkan kita misalkan nanti diharapkan menjadi kepala di satu bidang, menjadi supervisor di satu bidang. Terus jiwa leadership nggak ada di kita, tapi kita pinter. Tapi jiwa leadership nggak ada. Ya nggak bisa juga sukses. Baik menjadi entrepreneur maupun menjadi career man, career woman. Nah, artinya apa? Saya pengen tekankan di sini, nggak cukup kamu itu pinter. Ya, nggak cukup kamu itu pinter, tapi kamu juga harus melatih public speaking, leadership, dan lain-lain. Itulah, mohon maafnya, kenapa pada akhirnya yang sukses secara finansial ya, kekayaan, kebanyakan memang orang-orang otak kanan yang memang mereka itu nggak pinter di bidang ekstrak, nggak pintar di akademi, tapi mereka jago bergaul, jago negosiasi, dan mereka punya mental yang kuat, gitu. Apalagi dengan kebutuhan hari ini, Coach ya, itu sangat-sangat Benar. mendukung. Sehingga menyebabkan orang berpikir, apakah aku perlu sekolah? Kan gitu. Iya, Ya. benar. Ya, tapi sekali lagi karena banyak yang salah paham setiap training dan seminar saya. Tidak pernah saya bilang sekolah itu nggak penting. Nggak pernah saya bilang berarti kalau gitu harus bodoh, nggak usah pintar di sekolah. Enggak juga. Maksud saya gini, Itu satu paket ya, Coach itu ya? satu paket. Tapi ada keberuntungan orang otak kanan. Kalaupun dia nggak pinter banget, minimal boleh lah ya. Kayak saya, pengalaman saya, nggak pinter bahkan banyak nilai 5-nya. Tapi karena memang saya Allah kasih ilmu untuk melatih leadership, public speaking, mental. Akhirnya saya mau ngomong sama siapapun alhamdulillah bisa nyambung, bisa disenengin mudah-mudahan ya. Karena saya ngelatih terus, oh kalau ngomong sama menteri harusnya gimana, oh kalau ngomong sama UMKM, sama entrepreneur, atau bahkan sama bos-bos, CEO, kan beda cara komunikasinya. Jadi kemanapun kita ngobrol, kita punya teknik komunikasi yang baik, dan bisa diterima, gampang diserap, dan kita punya jiwa leadership sehingga mental kita adalah mental orang sukses. Siap, Gitu. Coach. Berarti untuk transformasi pendidikan ini kita sudah siap mulai. Lalu bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak bisa hubungi nomor telepon yang di bawah ya, Coach ya. Iya, silakan teman-teman, bantulah gerakan kita dan percayalah, kan Allah udah bilang, ya kan, kalau kita mudahkan urusan orang lain, Ya. maka Allah akan mudahkan urusan kita. Maka ayo ya, kita bergerak di bidang Gen Z ini tadi, biar kita akan melahirkan anak-anak yang hebat ke depannya. Gitu, seperti itu. Siap, Coach. Untuk sementara sampai sini dulu, Coach. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Oke.